19 tahun tragedi lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan derita, seperti permasalahan perikanan, pertanian, ketersediaan air bersih hingga banjir. Hingga hampir 2 dekade bencana lumpur panas ini faktanya pula penyelesaian belum rampung. Mulai penanganan teknis seperti pengaliran lumpur ke Kali Porong, hingga juga soal kompensasi. Saya Jatirejo. Ini ganti rugi Sudah final. Kalau kami sudah dapat semua, itu sebagian kecil aja yang belum, yang masih sengketa-sengketa keluarga. Tetangga saya ada. Mungkin kedepannya kami bisa lebih lama lagi bekerja sini. Halo guys, gimana kabar kalian? Kembali lagi bersama aku Adina Bidayatul Hidayah. Nah, kali ini kita itu akan membahas sebuah tragedi besar yang mengguncang Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006. Bencana lumpur panas lapindo. Bencana ini tuh bukan soal alam yang marah, tapi juga ada kesalahan manusia yang sangat fatal. Langsung saja kita simak videonya. Nah, pada awal 2006, PT Lapindo Berantas itu melakukan pengeboran sumur minyak yang bernama Banjar Panji 1 di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong. Nah, tujuannya itu untuk mencari minyak dan gas bumi di kedalaman sekitar 2,6 km. Nah, sayangnya pengeboran ini tuh dilakukan di zona tanah yang sangat rawan dengan tekanan tinggi dan juga aktivitas vulkanik. Dan ada 3 kesalahan serius dalam pengeborannya. Nah, yang pertama itu lokasi pengeboran yang ternyata sangat beresiko. Yang kedua yaitu pengeboran dilanjutkan tanpa casing baja yang berfungsi untuk menahan tekanan di dalam bumi. Dan yang ketiga yaitu pengeborannya itu malah diteruskan sampai kedalaman 2,8 km lebih dari rencana awal. Nah, akibatnya pada tanggal 29 Mei 2006 dengan tekanan besar yang tidak tertahan, lumpur panas mulai menyembur deras ke permukaan bumi. Lumpur ini itu suhunya mencapai 100 derajat Celcius dan keluar dalam volume sangat besar, dan setiap harinya bisa mencapai 100 sampai 180 ribu meter per kubik lumpur. Dalam 19 tahun bencana ini, lumpur panas telah menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan juga Kecamatan Tanggul. Sekitar 25.000 warga pun harus mengungsi, kehilangan rumah dan lahan pertanian mereka itu sudah ditelan lumpur. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sekolah, pabrik, dan jalan juga lumpuh total. Kerusakan itu bukan hanya fisik, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial dan juga ekonomi. Banyak warga itu kehilangan pekerjaan, fasilitas umum hancur, dan bahkan makam keluarga itu ikut tenggelam. Belum lagi kesehatan yang terus terganggu akibat paparan zat beracun seperti gas dan logam berat dalam lumpur tersebut. Banyak sekali warga mengalami sakit pernafasan, masalah kulit, dan juga penyakit lain akibat lingkungannya yang tercemar. Kasus ini kemudian menjadi perdebatan hukum yang sangat panjang. Meski banyak ahli dari berbagai negara itu menyimpulkan bahwa penyebab utama dari bencana lumpur lapindo ini adalah kelalaian manusia atau human error, terutama dalam metode pengeboran yang salah. Namun, pemerintah dan juga Mahkamah Agung lewat sidang paripurna masyarakat ini menyatakan ini tuh bencana alam yang dipicu oleh gempa bumi di Yogyakarta 2 hari sebelumnya. Akibatnya, PT Lapindo Berantas dibebaskan dari tuntutan pidana. Namun, ganti rugi bagi korban pun berjalan sangat lambat dan masih banyak yang belum menerima haknya sampai sekarang. Meski begitu, warga dan juga aktivis lingkungan itu tidak pernah menyerah. Mereka rutin memperingati bencana ini sebagai bentuk perlawanan agar tragedi ini tidak terlupakan. Bahkan muncul karya seni dan juga monumen sebagai aksi bisu penderitaan dan semangat warga yang tetap ingin mendapatkan keadilan. Bencana lumpur lapindo jadi perjalanan besar bagaimana kelalaian manusia dalam mengelola sumber daya alam bisa membawa bencana berkepanjangan yang merusak alam dan kehidupan masyarakat. Dan sampai hari ini, lumpur panas masih terus menyembur, walau volumenya lebih kecil, mengingatkan bahwa luka ini belum sembuh. Gimana guys, menurut kalian, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas bencana lumpur lapindo ini? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, biar makin banyak yang ikut ngobrol. Sampai ketemu di komentar. Bye! Ana ya, teman.